Shalom saudara. Ketika terjadi gelombang demo yang menolak yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, para peneliti atau para ahli dalam bidang penularan virus yang disebut dengan epidemiolog mengingatkan ada potensi klaster demonstran. Ya, para peneliti, para ahli dalam bidang kesehatan mengkhawatirkan adanya penularan virus corona di tengah-tengah situasi yang seperti begini. Ternyata betul saudara. Ketika polisi menangkap 3.892 pendemo yang menolak Undang-Undang Cipta Karya atau Cipta Kerja itu, 145 reaktif COVID-19. Dan besoknya saudara, diteliti lagi ada 8 polisi positif COVID-19 usai mengamankan unjuk rasa undang-undang tersebut saudara. Apa yang terjadi? Saya menemukan ada sebuah masalah yang disebut dengan menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Coba saudara lihat gambaran ini. Apa yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru? Orang-orang yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, mereka melakukan demonstrasi. Mereka menyelesaikan masalah dengan turun ke jalan dan demonstrasi. Dan ternyata ketika mereka demonstrasi, mereka melakukan tanpa prokes atau protokol kesehatan. Banyak yang tidak menjaga jarak, boro-boro mungkin cuci tangan, banyak yang tidak pakai masker. Dan ternyata saudara, ini berpotensi terhadap penularan virus COVID-19. Saudara, saya menemukan ada banyak masalah dalam hidup ketika kita menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Dalam Alkitab saya menemukan ada orang yang namanya Saul. Dia menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Ketika orang Israel harus berhadapan dengan orang Filistin, yang namanya Saul tunggu yang namanya Samuel. Dia melihat orang Israel sudah mulai ketakutan. Dia melihat orang Israel mulai mundur. Dan ternyata dia menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Kenapa? Karena dia membawa korban bakaran supaya Tuhan memberkati dan memberikan pertolongan menghadapi orang Filistin. Padahal itu tugasnya Samuel. Makanya dalam 1 Samuel 13-12 saudara, ini dia alasannya dari namanya Saul. Saul menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Di dalam Alkitab saya menemukan juga Daud menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Ketika apa? Ketika dia selingkuh dengan istrinya Uria dan membunuh Uria. Ketika dia selingkuh dengan Betsheba, saudara, dia mendapati bahwa Uria tidak bisa dia bunuh saudara. Ya dia lakukan saudara dengan cara yang kotor. Itu artinya apa? Daud menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Hidup manusia seringkali saudara tanpa sadar. Dia membuat masalah baru ketika dia berusaha menyelesaikan masalah hidupnya. Contohnya aborsi. Aborsi adalah contoh di mana kita menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Makanya ada adekku yang sedang berpacaran harus betul-betul pacaran yang benar. Karena kenapa? Aborsi yang terjadi sekarang saudara banyak dilakukan oleh para pelajar, para mahasiswa. Ini terjadi kenapa? Karena mereka tidak melakukan saudara yang namanya aturan-aturan yang benar sebagai orang muda. Dan saudara ketika menghadapi masalah kehamilan sebelum menikah, mereka banyak yang melakukan aborsi. Ini namanya saudara menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Masalahnya adalah apa? Kehamilan sebelum menikah dan melakukan aborsi, membunuh bayi yang di dalam kandungan. Orang yang melakukan korupsi ini menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Ada yang berkata, saya membutuhkan pekerjaan, saya membutuhkan yang namanya keuangan, saya butuh ini, butuh itu. Tetapi ketika ada masalah, dia membuat masalah baru. Karena kenapa? Karena dia tidak jujur, menjadi seorang koruptor. Orang pakai narkoba juga demikian. Ada banyak orang pakai narkoba, dia punya masalah dengan berkata, saya lagi punya stres. Makanya dalam situasi seperti ini banyak orang pakai narkoba. Kenapa? Karena ada lagi keadaan stres. Tapi pakai narkoba, ini namanya menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Demikian juga namanya perceraian. Ya, saya mau bilang pernikahan itu cocok. Pernikahan itu kan dicocok-cocokin sampai cocok. Ikuti kalimat saya. Pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok. Itu kalimat saya saudara, yang selalu saya ucapkan di gereja. Tapi ketika ada ketidakcocokan, ini kan masalah. Tapi penyelesaian dengan perceraian, itu namanya menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Pertanyaannya bagaimana orang percaya menyelesaikan masalah dengan benar dengan tidak membuat masalah baru. Kita harus percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think. Remember the Lord in everything you do. He will show you the right way. He will show you the right way. Remember the Lord. Percaya kepada Tuhan
dengan segenap hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi boleh emas, mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Dan apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau saudara saat ini punya masalah, jangan menyelesaikan masalah dengan buat masalah baru. Tapi percayalah kepada Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap beribadah dengan dua format. Ada ibadah raya yang pertama itu pagi hari jam 6 kita bisa akses channel YouTube KB Ebenezer Official. Yang kedua ibadah live streaming yang bisa diakses melalui channel Amos Hosea. Bapak Ibu sekalian, kita tetap punya ibadah anak-anak jam 9. Jadi orang tua selalu saya katakan tetap anak-anak kita beribadah. Harus dengan format buat anak-anak. Kalau anak-anak ikut ibadah yang hari Minggu, ibadah raya, ya pasti diberkati. Tapi gak begitu pas, kurang pas. Ibadah EHK itu jauh lebih cocok. Demikian juga orang muda. Orang muda boleh mengikuti ibadah raya, tetapi harus juga ikut ibadah buat orang-orang muda jam 3 sore. Dan emak-emak hari Sabtu besok, tanggal 24 jam 10. Ya, Ibu Ria Warna akan melayani. Ya, Pastor Victoria. Ibu-ibu ikut ibadah raya pasti diberkati. Tapi ibu-ibu ikut ibadah khusus buat ibu-ibu itu jauh lebih cocok. Saya dorong jemaat Tuhan dalam suasana yang seperti ini, tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, maka kemenangan, pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin, haleluya, shalom.